Saudaraku, sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada lagi yang kuingini di bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Allah atau sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kadang hidup ini ada dilemanya. Kita melakukan yang baik, kita percaya kepada Allah, kita nyatakan dalam perilaku kita. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, bernyanyi, berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga, bahkan kepada gereja. Tetapi sekalipun kita berbuat baik, mengikuti perintah Allah, taat dan setia beribadah kepada Allah, kadang kita juga mengalami berbagai tantangan, mengalami berbagai persoalan hidup, bahkan mungkin kita mengalami kesusahan. Apakah itu karena sakit, karena gagal panen, karena berbagai masalah yang kita hadapi, sementara kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bernyanyi, tetapi toh juga mengalami kesusahan, tantangan, dan persoalan hidup. Sama halnya dengan Asaf atau pemazmur dalam nats ini, dia setia kepada Allah, dia hormat kepada Allah, dia beribadah, berdoa kepada Allah, tetapi tidak lepas juga dari persoalan dan penderitaan, tantangan dan rintangan hidup. Saudaraku, di sisi lain boleh kita lihat nyata dalam kehidupan ini, orang yang tidak peduli dengan kebenaran atau kerajaan Allah, dia malas berdoa, dia tidak rajin ke gereja, bahkan mungkin hidupnya selalu melakukan praktek-praktek kehidupan yang melawan kehendak Allah. Dari sudut pandang dunia, hidupnya senang, punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan, punya banyak uang, dan hidupnya seolah-olah tenang, bahagia menurut penglihatan kita. Saudaraku, Asaf lewat renungan ini, pemazmur mengarahkan kita bahwa sasaran hidup kita bukan dunia ini, melainkan kehidupan yang kekal, yang selalu kita percayai. Tujuan hidup kita adalah surga. Sekalipun begitu maraknya hingar-bingar kehidupan ini, pemazmur mengatakan, saya tidak menginginkan itu lagi. Kehidupan dunia itu penting, tetapi saya tidak mau lagi diperhambat. Saya tidak mau lagi diperkuk oleh berbagai macam keindahan dunia ini. Saudaraku, indahnya dunia kehidupan, tetapi lebih indah kehidupan surgawi. Karena pemazmur paham betul bahwa akhir dari kehidupan orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, orang yang tidak melakukan kehendak Allah, pemazmur memahami bahwa akhirnya itu semua akan binasa, akan lenyap, tidak tahan terhadap kekuasaan kebaikan Allah. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, pemazmur yakin akan berakhir hidupnya dengan sukacita dan akan memiliki kebahagiaan yang abadi. Inilah yang diinginkan pemazmur. Sekalipun begitu indahnya godaan-godaan atau indahnya
pengaruh-pengaruh dunia ini, pemazmur tidak terpengaruh. Dia punya tekad. Selain Tuhan, tidak ada lagi yang kuingini di bumi ini. Hidupnya mengarah kehidupan yang kekal. Hidupnya mengarah bahwa dia akan mendapat kehidupan yang kekal, yaitu surga, kehidupan yang kekal. Di sanalah kebahagiaan yang abadi. Lewat renungan ini kita diarahkan supaya jangan larut oleh indahnya kehidupan dunia ini. Jangan karena itu kita menjadi lupa akan Allah yang sumber kehidupan kita, menjadi lupa akan surga yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap pengikutnya. Saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mari kita mendahulukan kerajaan Allah. Semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan, Tuhan akan memberikan ketika kita mendahulukan kerajaan Allah di atas segalanya. Seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Salam Horas. Amin.